Selamat pagi Bapak Ibu, bagaimana kabarnya? Senang sekali pagi ini saya bisa menjumpai Bapak Ibu. Dan saat ini kita akan mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk memulai ibadah doa pagi kita pada hari ini. Saya mengundang Bapak Ibu untuk mengambil waktu teduh sehingga kita boleh memulai ibadah doa pagi kita ini dengan rasa syukur kita. Mari kita memejamkan mata dan biarlah apa yang kita dengar melalui lantunan instrumen yang ada membuat kita boleh semakin tenang dan semakin merasakan syukur yang begitu indah, syukur yang begitu dalam akan apa yang telah Tuhan lakukan dalam kehidupan kita. Mari kita menenangkan diri, mengambil saat teduh, biarlah suara alunan musik ini membuat kita semakin tenang, semakin teduh, semakin bersyukur, semakin dekat dan merasa nyaman bersama di dalam hadirat Tuhan. Sekalipun mungkin saat ini kita masih tidak bisa bebas untuk keluar dari rumah kita, tapi lantunan musik ini kembali mengingatkan kita tentang betapa indahnya pagi yang Tuhan berikan. Udara yang cerah, sinar matahari yang hangat, burung-burung berkicauan. Pagi yang sungguh indah. Kita bisa melewatinya pada malam tadi, dan kita boleh bangun dan menikmati pagi ini dengan sangat indah. Mari kita bersyukur dan mensyukuri setiap berkat Tuhan atas pagi yang telah Tuhan berikan, atas hari baru yang telah Tuhan berikan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan.
Kalau kami boleh bangun hari ini, boleh merasakan keindahan hari ini, dan ketika kami menarik nafas dan menghembuskannya, kami merasakan udara yang sungguh segar. Kami merasakan sistem pernafasan kami bisa bekerja dengan sangat baik. Kami boleh melihat wajah orang-orang yang kami kasihi. Oh Tuhan, terima kasih. Karena berkat-berkat seperti itu, sungguh kami sadari itu bukanlah berkat yang sederhana. Hari-hari ini, kalau kami boleh mendapatkan berkat-berkat itu, sungguh Tuhan, itu hanya kemurahan-Mu. Kami bersyukur, kami sangat bersyukur Tuhan. Hadirlah dari awal, pertengahan hingga akhir dalam ibadah doa pagi kami, agar pujian yang kami naikkan, agar permenungan yang kami naikkan, sungguh itu mengingatkan kami akan cinta Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Semakin hari kami semakin merasakan betapa sungguh kami membutuhkan-Mu setiap jam, setiap menit, bahkan setiap detik dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk kebaikan-Mu. Demi Kristus, kami naikkan doa syukur kami ini. Amin. Mari kita mengawalinya dengan menaikkan sebuah lagu pujian Ya Tuhan tiap jam. Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukan-Mu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh setiap jam. Ya Tuhan, jika ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Ya Tuhan, tiap jam penuhi hatiku supaya bersyukur selalu padamu setiap jam. Ya Tuhan, jika ku perlukan, ku
Setiap jamnya Tuhan, Dikau ku perlukan, ku datang Juru Selamat, berkatilah. Ku datang Juru Selamat, Firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari kitab Injil Yohanes pasal 21 ayat yang ke-17. Demikian firman Tuhan. Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedihlah hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, cerita yang kita dengar ini adalah cerita yang mungkin sudah sering kali untuk kita dengar. Ketika saya membaca cerita ini kembali dalam konteks keadaan kita yang pada saat ini sampai sudah hampir 1 bulan tidak bisa ke gereja, tidak bisa berjumpa dengan teman-teman lainnya di dalam persekutuan, memberikan sebuah ingatan yang lain atau permenungan yang lain yang saya renungkan. Bapak Ibu, kita sudah merayakan Paskah dan bacaan yang kita baca adalah bacaan setelah Tuhan Yesus bangkit, bacaan-bacaan sesudah Minggu Paskah itu. Yang terlintas dalam pikiran saya adalah, apa kabar dengan puasa dan pantang yang kita lakukan di dalam minggu-minggu Prapaskah atau minggu-minggu sebelum Paskah. Bapak Ibu, sebetulnya pada minggu-minggu sebelum Paskah itu saya sudah merancangkan untuk berpuasa atau berpantang, tidak memakan makanan tertentu. Mungkin hari-hari pertama, kedua, atau ketiga masih bisa saya lakukan. Tapi ketika segala sesuatunya berubah dan minggu-minggu itu menjadi minggu-minggu yang
tidak sampai dipikirkan sama sekali. Minggu-minggu yang perubahannya sangat cepat membuat saya menjadi tidak lagi mengambil puasa dan pantang, karena untuk menjaga kesehatan agar tidak tertular COVID-19, saya malah merasa terenyuh ketika kita seolah dipaksa dengan situasi untuk berpuasa atau berpantang pergi ke gedung gereja. Sebuah kontradiksi yang luar biasa, tidak saya pernah pikirkan sebelumnya. Kenapa pada minggu-minggu ketika kita menghayati puncak penderitaan dan pengorbanan Kristus, Tuhan justru mengajak kita untuk berpuasa atau berpantang ke gereja, walaupun itu hanya sementara. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bacaan kita tentu sudah sering Bapak Ibu dengar. Ada penafsir yang mengatakan bahwa bacaan kita ini adalah sebuah permainan kata yang menarik yang dilakukan oleh Tuhan Yesus kepada Simon Petrus. Dalam terjemahan aslinya, kira-kira Tuhan Yesus berkata seperti ini: Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih dari semuanya ini? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kata lebih dari semuanya ini menjadi sesuatu yang menarik. Karena pada konteks ketika Tuhan Yesus mengucapkan itu di tepi Danau Galilea itu, peristiwa itu terjadi ketika para murid mengalami sebuah keajaiban, yaitu keajaiban mereka berhasil menangkap ikan yang begitu banyak. Padahal mereka sudah frustrasi, di mana semalam suntuk sudah bekerja tapi tidak mendapatkan apa-apa. Di pinggir pantai itu, di mana di sana ada ratusan ikan yang didapat, dan di hadapan teman-temannya Tuhan Yesus bertanya kepada Simon Petrus, apakah engkau mengasihi aku lebih dari semuanya ini? Sebuah pertanyaan yang tidak mudah dijawab oleh Simon Petrus. Mungkin yang dimaksud oleh Tuhan pada saat itu, dia menantang Simon Petrus untuk mencintai Tuhan lebih dari para murid-murid yang lain. Atau Tuhan Yesus meminta Simon Petrus mencintai Tuhan lebih daripada pekerjaan nelayan yang saat itu dia kerjakan, atau mencintai Tuhan
lebih dari berkat dan mujizat yang dia dapat pada pagi itu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus menantang Simon Petrus dengan pertanyaan yang tidak mudah untuk dijawab. Pertanyaan itu membawa saya kepada sebuah permenungan di era atau di zaman saat ini, di masa-masa sulit saat ini. Jangan-jangan ibadah yang kita lakukan, doa yang kita lakukan, persekutuan yang kita lakukan, segala sesuatunya kita lakukan dengan tidak mencintai Tuhan, sehingga Tuhan mengizinkan segala sesuatu ini terjadi untuk kita kembali merenung di dalam ibadah kita, di dalam doa kita, di dalam karya kita. Apakah kita mencintai Tuhan lebih daripada apapun juga, lebih dari kegiatan gerejawi, lebih daripada pergi ke gereja, lebih daripada persekutuan-persekutuan yang kita lakukan. Karena ketika semua itu sudah tidak lagi bisa kita lakukan, yang tertinggal hanyalah satu: hati yang sungguh-sungguh terarah dan mencintai Tuhan. Sungguhkah kita membutuhkannya? Ataukah kita hanya membutuhkan bentuk-bentuk persekutuan, bentuk-bentuk gedung gereja? Sungguhkah kita mencintainya lebih daripada apapun juga, daripada pekerjaan kita, keluarga kita? Sungguhkah kita menangis? Sungguhkah kita bersuka cita? Sungguhkah kita bergembira? Sungguhkah kita merindukannya? Apa jawab kita ketika pertanyaan itu ditujukan kepada kita? Anakku, apakah engkau mencintai aku lebih dari semua kegiatan gereja, lebih dari semua pekerjaanmu, lebih dari semua apa yang kau miliki, lebih dari semua yang ada? Jika itu ditanyakan kepada kita, apa jawab kita? Mari kita berdoa. Tuhan, sungguh kami merindukan agar kami dapat kembali lagi bergereja. Sungguh kami merindukan berjumpa dengan teman-teman persekutuan kami. Kami kembali lagi melayani Tuhan. Sungguh kami merindukan itu, Tuhan. Merindukan keadaan ini normal kembali, dan kami tanpa takut harus keluar dari rumah, pergi keluar rumah tanpa harus menggunakan masker atau perasaan takut tertular. Kami
Rasanya sesak Tuhan. Kami rasanya dibelenggu. Apa yang selama ini kami miliki rasanya direnggut dari kami. Tapi justru Tuhan, disitulah kami menyadari kami kembali dipertanyakan oleh Tuhan. Ketika segala sesuatu itu tidak lagi ada pada kami, apakah kami sungguh mencintaimu lebih dari segala-galanya? Ya Tuhan, ajarkan kami menemukan kedamaian, bukan karena kami melakukan sesuatu atau pergi menuju ke suatu tempat, tapi biarlah kami betul-betul menemukan kedamaian hanya di dalam-Mu. Tuhan, kami tahu segala sesuatu ini pasti akan berlalu. Kami tahu. Berikan kami kekuatan di mana kami bisa melewatinya dengan baik. Kami tetap terus berdoa untuk para dokter, perawat, setiap orang yang bekerja di rumah sakit. Kami sungguh berdoa Tuhan, biarlah mereka Tuhan lindungi, Tuhan berkati, Tuhan jaga. Berikut juga dengan keluarga mereka. Untuk mereka yang sakit karena COVID-19 ini, dimanapun mereka berada, baik di Purwokerto, di Indonesia, atau bahkan di seluruh dunia ini, berikanlah mereka kekuatan, kesabaran, dan kedamaian hati, sukacita yang datang dari Tuhan, sehingga dengan sukacita itu mereka boleh dikuatkan dan bahkan disembuhkan. Kami berdoa Tuhan untuk pemerintah, biarlah Kau terus tidak henti-hentinya memberikan hikmat dari Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Dan kami tahu pada pagi ini, hari ini, kami akan melalui pagi ini dengan sukacita, karena kami berharap berserah hanya kepada Tuhan. Kami bersandar hanya pada Tuhan. Maka berkat-berkat Tuhan akan terus tercurah, dan Tuhan menjaga dan melindungi kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami mengimani bahwa kasih karunia Allah yang melampaui segala akal pikiran kami, kasih setia dari Tuhan kami Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menjaga dan menaungi kami dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu, mari kita menutup ibadah doa pagi kita ini
dan kita kembali menghadapi hidup kita, bergumul, berjuang kembali. Sekalipun kita tidak tahu bagaimana hari-hari mendatang akan kita lewati, bagaimana pandemi ini akan berakhir, tetapi biarlah misteri ini kita jalani bersama dengan kasih dan cinta kita kepada Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan tetap selalu bersama dengan kita. Mari kita menaikkan sebuah pujian, tak kutaukan hari esok. Tak kutaukan hari esok, namun langkahku tegak. Bukan surya ku harapkan, karena surya kan lenyap. Oh tiada